Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, teman tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah ayat yang keempat dari lafaz Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau membaca ada yaumnya. Kadang-kadang saking cepatnya membaca dibaca Maliki Yaumiddin, Yaumiddin. Itu secara hikmahul harakah kurang. Jadi harus ditekan Maliki Yau Maliki Yaumiddin. Malik qala Ibnu Abbas Maliki Yaumiddin bermakna qadi Yaumiddin. Dia adalah hakim di harinya ad-din. Ad-din wa huwa yaumul hisab, hari perhitungan. Ad-din artinya perhitungan. Setelah dihisab kemudian dibalas. Wal qada'u fihi bainal khalaiq, dan hukum di antara beberapa makhluk. Kalau dalam ayat yang lain, di hari pembalasan itu nanti makhluk-makhluk yang pernah disakiti di dunia akan membalas disakiti di akhirat, kecuali yang atas nama Allah. Misalnya ada kambing diterkam serigala, berarti kambing disakiti. Nanti di hari kiamat, hari ad-din, hari pembalasan, akan dibalas kambing yang akan menerkam serigala. Begitu pula manusia yang menganiaya hewan, ya, juga akan dibalas oleh hewan tersebut. Sampai ada dalam sebuah hadis, nanti di hari kiamat ada wanita yang masuk neraka karena dia mengurung kucing sehingga kucing itu mati kelaparan. Itu akan dibalas. Yang tidak dibalas adalah binatang yang disembelih atas nama Allah. Ya, karena itu memang bagian dari syariat, bagian dari ibadah. Sehingga meskipun binatang itu disembelih, di akhirat tidak balas menyembelih manusia. Nah, setelah pembalasan itu, maka kemudian seluruh makhluk akan kembali menjadi tanah.
tersisa jin dan manusia yang akan mengalami surga atau neraka. Nah, ai yauma yadanu fihi an-nasu bi'amalihim la qadiyu ghairu. Pada hari itu manusia akan dibalas amalannya dan tidak ada hukum selainnya. Kalau di dunia ada pengadilan tingkat kota, misalnya pengadilannya kalah, bisa mengajukan banding ke tingkat provinsi, banding tingkat, berarti masih ada hukum lain. Tapi di hari kiamat ketika Allah sudah menghukumi, maka tidak ada hukum lain. Selesai di situ. Nah, kata Malik, ya, yaitu ma'khudun minal milk, kama qala ta'ala inna narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kata Malik diambil kata al-milk, diambil dari kata al-milk yang artinya memiliki, kepemilikan. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kami yang akan mewaris bumi dan segala sesuatu di dalamnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Malik yaumiddin, yang memiliki, di atas, ya, menguasai, memiliki. Wal mulk ma'khudun minal mulk, atau maliki, ya, bisa dibaca maliki atau maliki. Seperti surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Maliki, bukan maliki. Kalau maliki tadi diambil dari kata al-milk. Ya, al-milk artinya yang memiliki. Tapi kalau maliki ma'khudun minal mulk, diambil dari kerajaan. Kama qala ta'ala limanil mulkul yaum, untuk siapakah kerajaan pada hari ini. Surat Ghafir. Wal qal al mulku yawma idinil haq lirrahman. Surat Al-Furqan. Ya. Kalau maliki dibaca maliki artinya yang memiliki. Kalau maliki dibaca ma-nya pendek, karena ada sebagian ahli qur'an yang membaca ma-nya pendek, maka itu artinya yang merajai. Ya. Siapa raja pada hari ini, ya? Maka jawabannya, hari ini kerajaan yang hak adalah milik Allah yang Maha Rahman. Surat Al-Furqan. Allah juga berfirman, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaban. Jadi pada hari itu, karena hari itu betul-betul Allah yang memiliki dan hari itu Allah yang menguasai, maka tidak seorang pun berani berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, dan ucapan mereka adalah shawaban. Dalam hadis yang lain disebut ucapan mereka adalah Allahumma sallim alaina. Nah, wa qala ta'ala surat Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Pada hari itu tidak ada yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Malik. Jadi Malik artinya yang menguasai atau Malik yang merajai. Nah, Yaumuddin, ya, Yaumuddin, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan menepati balasan mereka. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hak lagi maha nyata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam
yang menafsirkan ad-din, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah." Nabi bersabda, "Al-qayyis, orang yang cerdas adalah man dana nafsah, orang yang selalu dana, menghitung, mengoreksi nafsahu pada dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena kita itu lahir ya, dimulai dari alam azali, kemudian kita masuk alam arwah, lalu masuk ke alam kandungan. Di alam kandungan kemudian melalui proses perpindahan alam ya, namanya lahir, maka kita melewati proses perpindahan alam masuk ke alam dunia. Nah, setelah dunia masuk ke alam barzakh, proses perpindahannya namanya mati. Nah, setelah alam dunia ini, yaitu alam barzakh, alam akhirat, alam kiamat dan akhirat, ini sesuatu yang sangat lama. Kalau di dunia, di alam rahim ya, kita bisa hidup mungkin sekitar 9 bulan 10 hari. Nanti dalam dunia paling tidak 60 ya, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Tapi rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu adalah 60 tahun ke atas sedikit. Nah, nanti setelah mati justru umurnya semakin panjang. Kehidupan di alam barzakh itu jauh lebih lama daripada kehidupan di alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di alam dunia itu hanya kurang lebih 63 tahun, dan beliau hidup di alam barzakh itu sudah hampir 1.400 tahun. Nah, begitulah gambaran kehidupan kita, bahwa kita hidup di alam rahim itu sekitar 9 bulan lebih, nanti di alam dunia 60 tahun lebih mungkin, ada yang kurang. Nanti setelah itu akan hidup lagi setelah kematian, yaitu di alam barzakh. Setelah alam barzakh terjadi kiamat. Kiamat itu terjadinya kurang lebih 500 tahun. Nanti setelah itu masuk ke alam akhirat. Alam akhirat yang khalidina fiha abada. Nah, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu beramal untuk kehidupan setelah mati. Artinya dia beramal untuk kebahagiaan di alam barzakh, kebahagiaan di alam kiamat, dan kebahagiaan di alam akhirat. Ini orang yang cerdas, kata Rasulullah. Nah, wal ajiz, orang yang bodoh atau lemah, yaitu orang atba'a, yang mengikutkan dia nafsahu pada dirinya, hawaha pada hawa nafsunya, summa tamanna 'ala Allah, lalu berangan-angan atas Allah. Jadi orang yang lemah itu adalah orang yang selalu berangan-angan akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah, namun dia dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha ya, dalam kehidupan sehari-hari selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini adalah hal yang paling bodoh. Ditanya mau surga pun apa surga, tapi beramal tidak mau. Wa fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala yaqbidullahu al-ardha wa yaqbis sama biyamini. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, lalu Allah berfirman, anal malik aina mulukul ard, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Nanti dari kiamat setelah Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan berfirman, saya adalah raja. Manakah raja-rajanya bumi? Manakah orang-orang yang jabbar, yang mutakabbir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Dan ini adalah makna dari ayat Maliki Yaumiddin. Jadi dengan memahami ayat ini dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu itu yang menguasai adalah Allah, dan termasuk hari pembalasan juga Allah yang maha menguasai. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada lagi orang yang bisa membela dan sebagainya. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab sebenarnya maknanya adalah na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Artinya ini adalah jumlah fi'liyah. Namun ketika maf'ul bihnya iyyaka didahulukan, kemudian na'budu kami menyembah, maka maknanya adalah berarti hanya. Jadi kalau na'budu iyyaka kami menyembah kepadamu, tapi kalau iyyaka na'budu maka di sini balik hanya kepadamu kami akan menyembah. Berarti tidak bisa atau tidak mau menyembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in juga sama, nasta'inu iyyaka. Kami minta tolong kepadamu, namun kalau dibalik iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami akan minta tolong. Nah, jadi dalam ayat ini adalah sesuatu yang menjadi pembeda, ya, pembatas antara Allah dengan makhluk. Ya, dalam pembagian surat Al-Fatihah ayat ini adalah ayat pembatas. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi berarti firman Allah, ya, yang disampaikan Rasulullah bukan dalam redaksi Al-Quran. Idza batalaitu 'abdil mu'min wa lam yaskuni ila quwwatihi atallaqtuhu min asari. Ketika aku menguji hambaku yang beriman dan dia tidak mengeluh kecuali kepadaku, ya, maka aku bebaskan dia dari awanan. Artinya ketika seseorang punya masalah lalu melaporkan masalahnya kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalah yang dia miliki. Maka Bapak Ibu sekalian, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini seharusnya menjadi filosofi dalam kehidupan kita, bahwa kalau ada masalah maka yang pertama kita lakukan adalah iyyaka na'budu. Pertama kita harus beribadah kepada Allah. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah. Jangan kemudian dibalik cari manusia, curhat dulu, baru kemudian kita minta tolong kepada Allah. Maka tidak akan mendapatkan jalan keluar. Sementara kalau misalnya kita begitu ada masalah langsung kita berwudu, ibadah kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah, maka Allah akan membebaskan kita dari masalah-masalah yang ada. Nah, ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina maksudnya adalah alhimna at-tariqal hadi. Ya Allah, berilah ilham kepada kami at-tariqal hadi, jalan petunjuk. Ya. Jalan petunjuk itu adalah hadiyat dalalah wa taufiq. Petunjuk dalil, dalalah itu dalil, bukan dalalah ya. Wa taufik dan taufik. Dan kalau dalalah itu ngaji, ya. Orang mau ikut mengikuti kajian, mendengarkan penjelasan Al-Quran, Sunnah, itu berarti dia mendapatkan hidayah dalalah, petunjuk. Ya. Tapi yang paling utama dari semuanya adalah taufik. Taufik itu adalah hidayah yang membuat seseorang tergerak hatinya untuk melaksanakan apa yang diperoleh dari dalalah itu. Jadi belum tentu semua orang bisa mengaji dalalah, dan belum tentu seseorang yang mengaji dalalah kemudian bisa mendapatkan taufik. Nah, makanya kalau dalam pembukaan biasanya kita mengatakan kita berharap taufik dan hidayah. Taufik itu adalah yang diutamakan, karena taufik ini adalah amalan dari apa yang kita dapatkan. Sedangkan hidayah itu lebih ke arah dalalah, ya, dalalah atau petunjuk dalil. Sudah banyak di antara kita yang mengetahui mungkin betapa besarnya pahala salat malam, betapa besarnya pahala salat duha, besarnya penjagaan doa pagi dan sore dan sebagainya. Itu namanya hidayah dalalah.
Namun kalau untuk mengerjakannya kita menunggu ya, meminta hidayah taufik dari Allah ya, sehingga kita bisa mengerjakan semua yang kita dapatkan itu. Nah, itu namanya hidayah taufik. Nah, innama huwa mas'alatu tsabat alal hadyi fi ma baqiya min umuri. Kata-kata ihdina ini adalah permintaan ketetapan petunjuk sepanjang hidupnya. Nah, jadi kata-kata ihdina itu maknanya ya Allah berilah kami petunjuk sepanjang umur kami. Nah, ihdina ya, berilah kami petunjuk sepanjang umur kami. Karena ada kalanya orang itu mendapatkan petunjuk lalu kemudian dia keluar dari petunjuk tersebut. Ini selaras dengan sabda Rasulullah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya seorang laki-laki kadang-kadang dia beramal dengan amalan ahli neraka. Wa innahu lamin ahli jannah, dan sesungguhnya dia termasuk ahli surga. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Dan sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan surga dan ternyata dia adalah penghuni neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Makanya kita biasa mengatakan semoga husnul khotimah. Pakai ha. Husnu artinya baik, khotim artinya khotimah penutup. Kita penutup yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini jangan dibalik pakai kha husnu, itu keliru itu ya. Banyak yang kadang-kadang turut berduka cita semoga kha husnu, itu keliru itu. Yang benar husnu pakai hak biasa. Husnul khotimah. Nah, pakai kho, kha, kho. Kha. Nah, jadi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang seorang laki-laki itu terus beramal dengan ahli neraka, dan sesungguhnya dia sebenarnya ahli surga. Ya, banyak contohnya dalilnya. Ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat, lalu datang ke seorang pendeta, bagaimana cara bertaubat? Saya sudah membunuh 99 orang. Lalu pendeta mengatakan tidak ada taubat bagi, maka dibunuh sekali pendetanya. Jadi cukup 100. Lalu dia tanya lagi kepada orang, bagaimana caranya bertaubat? Lalu ada orang yang mengatakan, pergilah kamu ke suatu tempat, di sana ada orang yang akan menuntunmu untuk bertobat. Ternyata dalam perjalanan orang ini mati. Ya, matinya kemudian menjadi rebutan malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan, jelas ini masuk neraka ini, karena kehidupannya belum ada kebaikan. Dia baru melangkah ke sana, belum ada kebaikan. Tapi malaikat rahmat mengatakan, tidak, ini adalah surga. Dia dalam perjalanan bertaubat ini. Maka kemudian Allah memerintahkan kedua malaikat untuk mengukur jaraknya dekat mana dia ke arah kebaikan dan arah kemaksiatan. Maksudnya tempat dia membunuh pendeta tadi. Ternyata Allah memerintahkan bumi ya untuk yang dari arah kejahatan itu memanjang, dari arah kebaikan memendek. Sehingga ketika diukur sama panjangnya. Lalu Allah bertanya, jatuhnya ke arah mana? Jatuhnya ke arah kebaikan ketika mati. Maka kata Allah, ampuni, dia diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya husnul khotimah. Meskipun hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan, di akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ada lagi seorang kafir, ya, banyak sekali perbuatan kekafiran pada orang kafir. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya Islam dulu atau perang dulu? Maka Rasulullah mengatakan, kamu Islam dulu baru perang. Maka kemudian setelah bersyahadat dia pergi perang, dalam hitungan menit dia mati. Maka Nabi mengatakan, sungguh dia beramal sedikit tapi surganya besar, karena dia dijamin masuk surga Firdaus, karena dia termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid. Ini Masya Allah.
Ini namanya husnul khotimah. Nah, sebaliknya banyak juga ya contoh-contoh su'ul khotimah yang awalnya dia menjadi ahli ibadah pada akhirnya kafir. Bahkan ada seorang sahabat ya yang heran dengan kata Rasulullah itu orang ahli neraka. Padahal di mata sahabat dia adalah pejuang yang luar biasa. Dimanapun ada peperangan dia selalu ada di baris paling depan. Tapi Rasulullah mengatakan itu adalah ahli neraka, dia akan masuk neraka. Nah kemudian para sahabat melihat, mengikuti gerak-geriknya. Kenapa dikatakan orang ini ahli neraka? Ternyata pada saat perang dia sudah banyak terluka, dia tidak kuat menahan sakit luka itu, maka dia membunuh dirinya dengan menusukkan pedang ke ulu hatinya. Maka kemudian dia mengatakan, sahabat mengatakan, Shadaqa Rasulullah, ternyata benar Rasulullah, dia termasuk orang yang masuk dalam neraka. Kalau dia pejuang perang ini, ya, pejuang perang, kurang sabar dikit dia mati syahid. Ternyata dia membunuh dirinya. Nah, ini yang dikatakan bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung pungkasannya, tergantung terakhirnya. Maka kita selalu berdoa, ihdina, ihdina, semoga engkau menetapkan petunjuk kepada kami sampai habis umur kami. Itu makna dari ihdina. Ya, jadi bukan saja beri kami petunjuk, tapi beri kami ketetapan petunjuk sampai kami mati. Nah, as-siratal al-mustaqim, as-siratal mustaqim huwa at-tariqul wadih alladhi la a'waja fi. Dia ya yang dikatakan siratal mustaqim itu adalah jalan yang jelas yang tidak ada bengkok di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencari teks-teks ini di tafsir hadis, semua siratal mustaqim itu maknanya adalah at-tariqul wadih, jalan yang terang. Nah, wa qala an Ali, dari Ali bin Abi Thalib, as-siratal mustaqim kitabullah ta'ala. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Kalau kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, berarti tetapkan kami dalam Al-Qur'an, ya. Tetapkan kami sampai mati dalam Al-Qur'an. Au an Jabir bin Abdullah ihdinas siratal mustaqim ai al-Islam. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim itu tidak jauh berbeda. Ya Islam, ya iman, ya Quran, ya jalan yang terang. Ini sekaligus Bapak Ibu sekalian membantah kalau ada keyakinan bahwa nanti di hari kiamat kita akan menyeberang sebuah jembatan yang bernama Siratal Mustaqim. Karena kata-kata Siratal Mustaqim dalam tafsir itu tidak menjelaskan tentang jembatan di hari kiamat. Dia menjelaskan tentang jalan kehidupan kita berupa hidayah, Islam, iman, Al-Qur'an. Ya, itu namanya Siratal Mustaqim. Jadi jangan sampai kemudian kita mengarang-arang cerita nanti di hari kiamat kita akan menyeberang Siratal Mustaqim dengan naik hewan kurban. Ini ngawurnya nemen ini. Sudah Siratal Mustaqim itu tidak ada, naik kambing itu yang tidak ada. Ya. Nemen ini. Nah, bagaimana yang tidak bisa berkurban? Nah, nanti pegangan di sarungnya saya, misalnya itu tambah nemen itu. Ya, sudah Siratal Mustaqim tidak ada, kambing tidak ada, di hari kiamat tidak ada orang pakai baju, kan nemen itu. Hanya jangan komentar tentang akhirat kalau tidak tahu dalilnya. Nah, makna dari ihdinas siratal mustaqim yaqul ya alhimna at-tariqal hadi wa huwa dinullah alladzi la iwajalah. Jadi kalau kita berdoa ya ihdinas siratal mustaqim, maksudnya ya Allah berilah kami ilham untuk tetap dalam jalannya petunjuk, baik hidayah taufik maupun hidayah dalalah maupun taufik, yaitu agama Allah yang tidak bengkok ya. Dan ini sampai ma baqiya min umurihi,
sampai habis umur kami. Jadi ini adalah doa yang luar biasa, ya, doa yang luar biasa yang kita ucapkan setiap hari, ya. Berilah kami ketetapan hidayah. Nah, Siratal mustaqim itu dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An Ibnu Abbas, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaqul Ibnu Abbas mengartikan tariqa man an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika minal malaikah wan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was sholihin alladzina ata'uka wa 'abaduka. Yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ibnu Abbas mengatakan adalah jalan orang yang kau beri nikmat dengan taat dan beribadah kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikmat itu tidak bisa hanya diukur dengan harta atau uang. Bahkan nikmat yang terbesar adalah ketika kita bisa taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan minan nabiyyin, pada minal malaikati wan nabiyyin, pada para malaikat, nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada, ussolihin, dan orang-orang yang taat serta beribadah kepada. Itu yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, ya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu dengan dia bisa taat dan beribadah kepadamu. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat Al-Qur'an, berarti kita sudah mendapatkan hidayah dalalah. Nah, tinggal kita bisa mengamalkannya dengan taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hidayah taufik. Adapun makna dari ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. An-Adi bin Hatim qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal maghduba 'alaihim al-yahud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai, ya, itu adalah orang-orang Yahudi. Di ayatnya faba'u bi ghadabin minallah. An Ibnu Abbas, ghairil maghdub, yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim yakni al-yahud alladzi ghadaballahu alaihim. Orang-orang yang dimurkai Allah atasnya. Masih dari ayat ini, An Adi bin Hatim qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dhallin, sesungguhnya orang-orang yang sesat itu an-nasara, orang-orang Nasrani. Qala Abu Ja'far Imam At-Tabari, fa kullu ha'idin an qasdis sabil wa salikin ghairil manhajil qawim fa dhallun 'indal Arab. Ya, setiap ada penyimpangan di sebuah jalan dan jalan selain manhaj yang tegak, maka itu adalah sesat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita selalu berdoa semoga ditetapkan, ya, ihdina as-siratal mustaqim, ditetapkan di jalannya yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang maghdub. Maghdub ini adalah jalan yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengerti, ya, orang-orang yang mengerti dengan ilmu namun tidak mengamalkannya. Sementara Obolim, orang-orang yang sesat, ya, ini adalah orang-orang Nasara. Ya, orang Nasara ini adalah orang yang sesat karena ketidakmauannya untuk mencari ilmu sesuai dengan yang dituntunkan. Maka kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu tidak menjadi orang Yahudi dan tidak menjadi orang Nasrani. Kita tetap menjadi orang Islam. Namun sifat-sifatnya itu mengikuti sifatnya orang Yahudi, mengikuti sifatnya orang Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbahal qaum fa huwa minhum."
Siapa yang menyerupai kaum, maka itu termasuk dari mereka. Dan termasuk Bapak Ibu sekalian adalah melakoni lakon-lakonnya orang Yahudi, lakon-lakonnya orang Nasrani. Ya, di antaranya lakon-lakonnya orang Yahudi dan Nasrani ini adalah yang kalau Yahudi itu dia suka cari ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Kalau orang Nasrani dia memang anti dengan ilmu, nggak mau sama sekali tahu dengan ilmu. Ini kalau di dalam pembahagian dari Imam Syafi'i, manusia itu ada empat. Ada yang alladzi ya'lamu annahu ya'lam, orang yang tahu kalau dirinya tahu. Yang kedua alladzi la ya'lamu annahu ya'lam. Nah, ini adalah ciri orang Yahudi. Ya, orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebenarnya dia banyak tahu tapi tidak diamalkan. Atau yang ketiga alladzi la ya'lamu annahu la ya'lam. Orang yang tahu dirinya tidak tahu. Ini orang Islam. Kemudian yang terakhir adalah orang Nasrani alladzi la ya'lamu annahu la ya'lam. Orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini juga termasuk sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Nah, kalaupun perbuatan-perbuatannya ya banyak sekarang ya. Termasuk diantaranya ikut merayakan hari tahun ya. Termasuk diantaranya ikut tahun baru dan sebagainya. Itu lakon-lakon yang bukan dari orang Islam. Nah, Allah berfirman, "Wala hadainahum siratan mustaqima." Niscaya kami akan menunjukkan pada mereka jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan niscaya sungguh kami akan menunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah atas mereka, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan itu adalah perkumpulan-perkumpulan yang sangat baik. Nah, ini adalah jawabannya. Jawaban ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah menjawabnya ya dengan sebuah surat, sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 68 dan 69. Karena dia berdoa, maka akan kami tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan taat kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan mengkaji dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan setelah kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu kemudian kita membaca amin. Amin ini adalah maknanya adalah Allahumma ajib alaina, ya Allah kabulkanlah atas kami. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tentang bacaan amin, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, surat Al-Fatihah. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Karena fa innal malaikata taqul, para malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imam yaqul amin. Ya. Jadi ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imamnya baca amin, makmum membaca amin, malaikat juga membaca amin. Wa innal faman wafaqa ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya mencocoki aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang terdahulu. Nah, ini adalah fadilah dari membaca amin
Jadi baca amin ini baik imamnya maupun makmum. Kalau bacaan kita serempak dengan bacaannya aminnya malaikat, maka itu adalah salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita dalam sholat. Makanya sholat dikatakan penghapus dosa. Nah, pada tamma surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sudah selesai. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, dipersilakan terkait surat Al-Fatihah. Teman-teman. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke kelas tahsin juz amma. Insyaallah pelan-pelan. Dan yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya